Katara merupakan salah satu tokoh pendamping yang mendampingi Aang di dalam serial animasi Avatar The Last Airbender. Katara merupakan tokoh yang paling awal ketemu Aang bersama Sokka, karena secara cerita Katara lah yang membangunkan Aang dari tidur panjangnya di dalam bongkahan es. Katara dan Sokka merupakan dua tokoh yang paling awal membantu Aang untuk menerima perannya sebagai Avatar, dan membantu Aang untuk bisa menjadi lebih kuat dan lebih bijak lagi. Halo semua, saya Aji, dan pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang karakter Katara si pengendali air dalam serial animasi Avatar The Last Airbender. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, kita intro dulu. Tokoh Katara ini memiliki karakter layaknya elemen dasar yang dia kuasai, yaitu air. Katara itu lembut, penyabar, penyayang, juga bisa beradaptasi di berbagai macam situasi. Selain sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan, Katara juga memiliki sifat yang kalau ada suatu permasalahan apa di dalam geng Avatar, maka Katara lah yang paling sering ngomel dibandingkan anggota laki-laki lain di dalam geng Avatar. Ya, Katara sering diidentikan dengan sosok ibunya anak-anak di dalam geng Avatar. Mother figure lah bahasa kita. Hal ini tidak bisa dilepaskan karena memang Katara semenjak kecil sudah kehilangan ayah dan ibunya. Ayahnya pergi berperang dan belum pernah kembali, sementara ibunya ditahan oleh negara api sebagai bentuk penjajahan, yang pada akhirnya Katara hidup bersama kakak laki-lakinya, yaitu Sokka. Hal ini yang kemudian bisa menjadi dasar kenapa Katara bisa menjadi sosok yang keibuan, karena sedari kecil dirinya sudah menjadi sosok ibu untuk dirinya sendiri, dan juga untuk kakak laki-lakinya, yaitu Sokka. Tapi layaknya tokoh lain di dalam geng Avatar di dalam serial animasi ini, Katara juga memiliki perjalanan karakter yang begitu hebat, yang benar-benar bisa kita lihat dan juga rasakan transformasinya. Artinya, Katara tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba menjadi sosok yang penyabar, sosok yang penyayang, sosok yang kuat, atau sosok yang suka ngomel-ngomel, itu tidak. Dan perjalanan karakter Katara itu semua butuh proses yang sangat amat panjang. Katara pun layaknya manusia biasa yang punya salah dan juga pernah berbuat salah, yang kemudian diselesaikan oleh anggota lain di dalam geng Avatar, atau dia selesaikan sendiri dengan bantuan dari tokoh lain. Dan pada pembahasan karakter kali ini, seperti pembahasan karakter sebelumnya, kita akan menggunakan pendekatan fase atau pendekatan momen untuk membahas karakter Katara ini. Yang nantinya kita akan bisa melihat proses transformasi atau proses perubahan yang Katara alami di dalam serial animasi Avatar The Last Airbender. Fase tokoh Katara di dalam serial animasi Avatar The Last Airbender ini telah saya rangkum menjadi 5 fase, yaitu fase kehilangan, fase pengharapan, fase penyeimbang, fase pembalasan, dan yang terakhir adalah fase pengampunan. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita bahas satu-satu fasenya. Let's go! Yang pertama yaitu fase kehilangan. Seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, dan mungkin sama-sama kita tahu juga kalau Katara dan Sokka ini merupakan dua kakak beradik yang sudah kehilangan ayah dan ibunya semenjak dirinya masih kecil ya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh penjajahan dari negara api. Ayahnya pergi perang dan belum pernah kembali dari perang tersebut, sementara ibunya dibawa dan ditahan oleh negara api. Hal ini kemudian menjadi fase kehilangan yang paling pertama yang dirasakan oleh Katara. Tapi Katara itu layaknya air, bisa menyesuaikan kondisi atau bentuknya di berbagai tempat. Katara pun juga begitu. Dengan fase kehilangan yang ia alami, ia kemudian beradaptasi untuk terus hidup, lantas kemudian menjadi ibu untuk dirinya sendiri dan juga untuk diri kakaknya, yaitu Sokka. Jadi di beberapa momen atau kejadian, alih-alih Sokka ini melindungi Katara, malah justru sebaliknya. Katara lah yang melindungi Sokka. Katara lah yang membenahi masalah-masalah yang dibuat oleh kakaknya tersebut. Dan juga beberapa momen yang ia lalui bersama kakaknya Sokka untuk saling melindungi dan juga menguatkan di tempat asalnya, yaitu suku air di Kutub Selatan. Meskipun Katara sudah menyesuaikan pada keadaan saat itu, bisa beradaptasi, tapi layaknya perempuan, Katara juga menyimpan sebuah perasaan jauh di dalam lubuk hatinya. Katara menyimpan sebuah perasaan harapan bahwa ayahnya akan kembali dari perang dalam keadaan selamat, dan juga harapan ibunya juga dalam keadaan selamat dan akan kembali ke tempat tinggalnya. Serta harapan terhadap Avatar yang telah lama hilang dan juga tidak muncul selama 100 tahun di dunia di dalam serial animasi ini. Harapan untuk bisa segera membawa perdamaian dan juga keseimbangan di dunia, dan juga harapan untuk bisa segera mengakhiri penjajahan dan juga perang 100 tahun yang dilakukan oleh negara api. Dan dengan adanya harapan inilah kemudian Katara tetap berjuang. Tetap yakin bahwa esok akan lebih baik,
tetap yakin bahwa satu dua harapannya itu mungkin akan terwujud dan menjadi kenyataan. Oleh karenanya, fase selanjutnya dari tokoh Katara ini adalah fase pengharapan. Next, fase selanjutnya yang dialami oleh Katara ini adalah fase pengharapan, yang mana salah satu di antara harapan-harapannya kemudian menjadi kenyataan. Ya, di awal-awal episode kita sudah diperlihatkan bangunnya sosok Avatar dari tidur panjangnya di bongkahan es. Yang pada akhirnya harapan bahwa Avatar akan kembali kemudian menjadi kenyataan. Dan Katara itu sendirilah bersama kakaknya Sokka yang membangunkan Avatar ini dari tidur panjangnya dan kemudian siap untuk membenahi apapun yang sudah terjadi di dunia selama 100 tahun ke belakang. Namun Avatar yang ia lihat adalah sosok anak kecil yang ia pandang masih sama usianya dengan dirinya. Masih jauh dari kata kuat, masih jauh dari kata bijak untuk bisa membenahi segala permasalahan yang ada di dunia. Namun Katara tak patah harang. Sesuai sifatnya yang menyesuaikan, Katara memunculkan harapan baru, yaitu harapan bahwa Avatar mampu untuk menyelamatkan dunia dan juga harapan Avatar mampu untuk membawa perdamaian dan juga keseimbangan. Bersama kakaknya, Katara siap mendampingi Avatar Aang untuk bisa menjelajahi dunia, agar Aang bisa menjadi lebih bijak dan lebih kuat lagi, sekaligus menjadi guru pertama bagi Aang di dalam pembelajaran elemen air. Dan kemudian dimulailah petualangan mereka bertiga untuk mengunjungi berbagai tempat agar Aang itu bisa menjadi lebih bijak dan juga menjadi lebih kuat. Katara dan juga Sokka setia menemani Aang kemanapun Aang pergi. Singkat cerita, kemudian masuklah Toph ke dalam geng Avatar. Nah, dengan masuknya Toph ini ke dalam geng Avatar, Katara ini kemudian menjadi sosok yang lebih keibuan. Mother figure lah ibaratnya. Sosok yang kemudian suka ngomel-ngomel sekaligus juga penyabar, sekaligus juga belajar elemen air untuk bisa lebih kuat ketimbang sebelumnya. Sehingga pada akhirnya, Katara ini sampai pada situasi dan juga kondisi di mana dirinya menjadi penyeimbang di dalam geng tersebut. Oleh karenanya, fase selanjutnya yang dialami oleh tokoh Katara ini adalah fase penyeimbang. Next, selanjutnya yaitu adalah fase penyeimbang. Yang saya maksud penyeimbang di sini adalah Katara itu layaknya air yang tenang yang mampu menenangkan apapun yang diletakkan di atasnya. Ya, Katara itu adalah penyeimbang bagi geng Avatar. Memang, meskipun sosok penyeimbang di dalam diri Katara ini tidak diperlihatkan begitu gamblang, tapi hanya diperlihatkan secara tersirat. Katara itu layaknya tokoh senter yang kemudian menjadi pusat bagi tokoh-tokoh lainnya di dalam geng Avatar. Kayak misalnya kalau Aang lagi marah dan juga lagi ada masalah, yang bisa menenangkan Aang hanyalah Katara. Lalu juga Sokka yang membuat sesuatu yang sembrono, yang membenahi juga Katara. Lalu juga Toph yang awalnya adalah sosok yang orak-orakan dan semaunya sendiri, karena Katara lah kemudian Toph menjadi orang yang mau mendengarkan orang lain dan juga mau membantu sesama. Di sisi lain, Katara juga adalah tokoh yang sangat adaptif. Katara itu adalah sosok yang paling tahu kapan harus berbuat sesuatu, sesuai dengan apa yang Katara atau tokoh lain alami di dalam hidup mereka. Contohnya yaitu Katara sesekali mengalah ketika Aang itu lagi keras kepala. Katara juga berusaha untuk lebih sabar untuk membenahi sembrononya kakaknya yaitu Sokka. Dan juga Katara kadang juga mengomeli atau memarahi Toph yang semaunya sendiri. Semuanya itu ada di dalam diri Katara yang pas banget atau cocok banget untuk menjadi sosok penyeimbang di dalam geng Avatar. Namun yang perlu diperhatikan adalah Katara juga manusia biasa. Katara juga tidak sesempurna yang barusan saya jabarkan. Katara ini juga punya salah dan pernah berbuat salah. Pun, beberapa kali kesalahannya ini bersifat fatal dan parah banget, sehingga kemudian harus dibenahi oleh tokoh lain di dalam geng Avatar. Namun itulah Katara. Dirinya hanyalah tokoh biasa dan juga manusia biasa yang mempunyai berbagai macam sifat yang manusiawi, termasuk sifat negatif. Contohnya yaitu sifat pembalasan dendam. Dibanding tokoh lainnya di dalam geng Avatar, Katara itu adalah tokoh yang jarang sekali diperlihatkan menjadi brutal. Oleh karenanya ketika Katara ini menunjukkan sifat brutalnya untuk balas dendam, tokoh lain di dalam geng Avatar itu jadi kaget, nggak percaya, dan juga seperti nggak kenal dengan sosok Katara yang ini. Nah, balas dendamnya seperti apa? Kita akan bahas di fase selanjutnya, yaitu fase balas dendam. Next. Yang selanjutnya yaitu fase balas dendam. Fase ini sebetulnya hanya terjadi di dalam satu episode. Cuma satu episode, tapi justru dampaknya bagi saya sangat amat luar biasa di dalam hidup Katara. Dan juga menjadi fase yang terbesar di dalam hidupnya. Di episode itu, Katara ingin menuntaskan balas dendamnya kepada seseorang di negara api yang sudah menawan ibunya ketika dirinya masih kecil.
Ia ingin benar-benar menuntaskan balas dendamnya terhadap seseorang yang telah membuat dirinya merasa kehilangan yang sangat amat besar dari sosok ibunya. Dengan bantuan Zuko, Katara kemudian berusaha untuk mencari orang tersebut. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, tokoh lain di dalam geng Avatar tidak percaya dengan sosok Katara pada saat itu. Kemudian mereka mencoba untuk menahannya dan juga menasehatinya. Namun, tanpa tokoh lain dalam geng Avatar ketahui, Katara itu layakkah air yang menampung semuanya. Ketika tokoh lain di dalam geng Avatar itu bisa dengan bebas marah dan menuntaskan dendam amarahnya kepada orang lain, sementara Katara belum sama sekali. Tekad Katara pada saat itu benar-benar bulat. Ia ingin sekali bertemu dengan pembunuh ibunya dan menuntaskan balas dendamnya. Katara sudah siap untuk membalaskan dendamnya. Dan Katara sekarang sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang menghalanginya untuk menuntaskan balas dendam tersebut. Dirinya bersama Zuko ke berbagai tempat untuk mencari pembunuh ibunya. Dan pada akhirnya dirinya bersama Zuko menemukan pelaku tersebut. Dan ternyata apa yang Katara lakukan bukanlah pembalasan dendam. Bukan nyawa dibayar nyawa. Yang Katara lakukan hanyalah ingin mengetahui keadaan pembunuh tersebut, dan Katara tidak bisa mengakhiri hidup dan menumpahkan kekesalan kepada pelaku pembunuhan ibunya. Ya, Katara telah melakukan suatu hal yang telah membelenggu dirinya selama ini. Dirinya telah terbebas dari pembalasan dendam yang sedari dulu ingin ia tuntaskan. Dirinya lebih memilih untuk mengampuni orang yang telah membunuh ibunya. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat tidak diduga-duga, yang awalnya Katara ini ingin sekali menuntaskan balas dendamnya, menggebu-gebu ingin membalaskan dendam, ternyata dia lebih memilih untuk mengampuni orang tersebut. Dan pengampunan ini akan kita bahas di fase selanjutnya dalam hidup Katara, yaitu fase pengampunan. Next, fase terakhir dan fase yang paling puncak dalam hidup Katara di serial animasi ini adalah fase pengampunan. Katara lebih memilih sebuah jalan yang bijak, sebuah jalan yang tidak pernah diduga. Katara lebih memilih untuk mengampuni orang yang telah merenggut nyawa ibunya pada masa kecil dulu. Karena Katara berpikir kalau Katara menghukum orang tersebut pada saat itu juga tidak akan mengubah apapun yang udah terjadi di dalam hidup Katara. Di dalam episodenya, Katara memang dikatakan tidak memaafkan orang tersebut. Tapi pilihannya untuk tidak menumpahkan emosi atau membalaskan dendam kepada orang tersebut adalah hal yang sangat bijak dan sangat sulit untuk dilakukan. Dan sekali lagi kita melihat sifat Katara yang layaknya air, yang kesabarannya seluas lautan samudra, yang menampung apapun yang ditumpahkan kepadanya, dan memilih untuk tidak membalaskan dendam kepada orang lain yang telah berbuat jahat kepada kita, meskipun kita mampu untuk melakukannya. Karena ketika pembalasan dendam sudah dilakukan, itu pun tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Dan pada akhirnya, Katara tetaplah Katara yang memiliki sifat layaknya air, yang tidak hanya stagnan yang berfungsi untuk menyeimbangkan apapun yang diletakkan di atasnya, berfungsi untuk menyeimbangkan geng Avatar itu sendiri, tapi juga bisa beradaptasi dimanapun air itu ditempatkan dengan berbagai macam kondisi. Artinya Katara juga bisa beradaptasi dengan apapun hal yang terjadi dalam hidupnya. Hal ini dibuktikan dengan Katara yang semakin kuat dan semakin bijak di episode-episode yang kita lihat di dalam serial animasi ini. Dan Katara mampu melalui itu semua, dengan proses transformasi atau perubahan yang berujung pada akhir episode di mana ia sudah terbebas dari segala belenggu kedendaman dan juga segala perasaan kehilangan harapan yang menghantuinya selama ini. Dan dirinya bersama geng Avatar lainnya akhirnya hidup bahagia di akhir episode. Jadi itu semua pembahasan karakter dari tokoh ibu di dalam geng Avatar, yaitu Katara, dengan berbagai macam fase yang ia hadapi di dalam hidup, yang tentunya sangat amat syarat dengan pelajaran yang bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan beberapa di antaranya adalah bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan hal apapun yang terjadi di dalam hidup kita, dan juga sisi pengampunan atau sisi pemaafan, entah itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Oke, segini dulu video saya kali ini. Kalau misalnya kalian ngeh ada sesuatu hal yang ada di dalam tokoh Katara ini yang bisa kita bahas lebih dalam, bisa kita bahas lebih detail lagi, komen aja di bawah, nanti kita akan bahas bareng. Like videonya kalau suka, kalau nggak suka bisa dislike aja. Subscribe kalau misalnya kalian mau ikutin terus pembahasan lebih lanjut tentang karakter-karakter di dalam serial animasi Avatar The Last Airbender ini. Atau mungkin kalian ingin ikutin terus video-video dari channel saya, Fariksen. Oke, segitu dulu. Saya Aji, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.